Tipologi belajar. Assalamualaikum teman-teman. Kenalkan, saya Iza Zahrania dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3, kelas 3C dengan nik maksir 103. Di sini saya akan membahas mengenai tipologi belajar serta hasil observasi saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampuh oleh Ibu Maulidah. Baik, kita langsung mulai saja ya. Proses belajar mengajar adalah suatu aspek dari lingkungan sekolah yang diorganisasikan. Belajar di bidang formal tidak selalu menyenangkan, apalagi jika seseorang harus terpaksa. Para ahli di bidang pendidikan mencoba mengembangkan teori mengenai tipe belajar sebagai cara untuk mencari solusi agar belajar menjadi hal yang mudah, menyenangkan, dan efektif. Nah, apa saja sih yang perlu kita bahas mengenai tipologi belajar? Apa itu tipologi belajar? Tipologi belajar. Tipologi mengandung dua kata, yakni tipe dan logi, yang berasal dari tipe dan logos. Tipe adalah gaya atau model, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi, kalau tipe digabungkan dengan kata logi secara bahasa berarti ilmu yang mempelajari tentang tipe. Maksudnya tuh gimana sih? Maksudnya, tipe belajar siswa adalah cara-cara yang digunakan oleh siswa untuk mempermudah proses belajarnya, sehingga dia merasa mudah menerima dan mengolah informasi. Pengertian tersebut juga didukung oleh pendapat para ahli yang lainnya. Bobby DePorter dan Mike Hernandez mengemukakan pendapatnya bahwa tipologi belajar siswa adalah cara yang digunakan untuk mempermudah proses belajar dan bagaimana siswa menyerap, kemudian mengatur, serta mengolah informasi tersebut. Dan Suparman mengemukakan pendapatnya bahwa tipologi belajar merupakan kombinasi dari kemampuan seseorang dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi belajar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam tipologi belajar. Bobby DePorter dan Mike Hernandez dalam buku Quantum Learning-nya membagi tipe belajar tersebut kepada 3 macam, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Visual adalah belajar dengan cara melihat, sedangkan auditorial adalah belajar dengan cara mendengar. Kinestetik adalah belajar dengan cara bergerak. Visual. Bobby DePorter dan Mike Hernandez mengemukakan pendapatnya bahwa anak didik yang memiliki tipe belajar visual lebih senang belajar dengan cara melihat, mengikuti ilustrasi, membaca instruksi, dan mengingat informasi dengan asosiasi visual. Sedangkan auditorial, Bobby DePorter dan Mike Hernandez mengatakan bahwa tipe belajar auditorial adalah belajar melalui apa yang mereka dengar. Sedangkan dalam bukunya Hamzah B. Uno mengatakan bahwa tipe belajar auditorial adalah belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingat pelajaran. Melvin L. Fiberman mengatakan tipe belajar kinestetik adalah belajar terutama dengan terlihat langsung dalam kegiatan. Mereka cenderung impulsif, semaunya, dan kurang sabar. Selama pelajaran, mereka mungkin saja gelisah bila tidak leluasa bergerak dan mengerjakan sesuatu. Sedangkan dalam bukunya Hamzah B. Uno menjelaskan bahwa tipe belajar kinestetik adalah belajar harus menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar kita bisa mengingatnya. Selanjutnya, saya akan menayangkan kegiatan wawancara saya bersama 2 responden. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Iza Zahrania dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 3C.
Di sini aku akan mewawancarai salah satu responden aku, yaitu Sarah Syifa Nadira dari MTSN 23 Jakarta. Halo Sarah. Hai Kak, Apa kabar Sarah? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Oke, sebelumnya terima kasih ya Sarah karena sudah bersedia untuk aku wawancarai dan berkenan untuk dimasukkan ke dalam video. Ya. Oke, pertanyaan langsung kita mulai aja ya. Ya. Pertanyaan pertama, cara belajar, yaitu cara belajar bagaimana yang kamu senangi. Kamu itu lebih suka melihat video pembelajaran atau mendengarkan guru menerangkan materi aja, atau kamu lebih suka bergerak kayak praktek gitu? Aku sih lebih suka mendengarkan penjelasan dari guru. Mendengarkan penjelasan guru. Oke, pertanyaan yang kedua, kalau kamu sendiri itu kalau menghafal biasanya kayak gimana tuh ngelakuin? Melihat juga kah kayak ada materi nih, terus kamu lihat aja nih kayak itu, atau kamu kayak harus mendengarkan lagi gitu setelan dari gurunya mungkin yang memberikan audio ke kamu, atau kamu kalau menghafal tuh kayak jalan-jalan kayak pokoknya bergerak deh selama menghafal itu, kamu kayak gimana? Aku baca materi berulang kali. Membaca materi aja. Oke, pertanyaan ketiga, kamu itu lebih suka membaca, dibacakan, atau kerja kelompok? Aku lebih suka kerja kelompok. Kerja kelompok, oke. Kerja kelompok. Terus pertanyaan selanjutnya, kamu lebih suka seni lukis, musik, atau nari? Seni lukis. Seni lukis. Selanjutnya, dalam belajar, apakah kamu mudah terganggu atas keributan? Kalau misalnya ada berisik-berisik nih, kamu tuh keganggu atau enggak sih kan? Ya udah cuek aja, aku tetap masih bisa belajar. Cuek aja. Cuek aja, biasa-biasa aja gitu ya. Nggak ganggu. Terus pertanyaan terakhir, ketika membaca buku, kamu tipe yang fokus membaca, menggerakkan bibir dan mengucapkan, jadi kalau baca ada suaranya gitu, atau kamu kayak menggunakan jari untuk menunjuk kayak aku udah baca sampai sini nih gitu? Kamu tipe yang mana tuh? Fokus baca tanpa apa-apa. Oke, itu aja pertanyaan dari aku. Sebelumnya terima kasih ya Sarah. Ya. Halo, kembali lagi bersama aku. Di sini aku sedang bersama responden keduaku, yaitu Tasya Maharani dari SMP Negeri 182 Jakarta. Halo Tasya. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja ya ke sesi tanya jawab. Yang pertama yaitu bagaimana cara belajar yang kamu senangi? Kamu itu lebih suka melihat video, mendengarkan guru menerangkan, atau kamu sukanya kerja kelompok? Karena kalau kerja kelompok itu kan bisa bergerak gitu. Kalau kerja kelompok kayak praktek-praktek gitu. Kayak membaca gitu sih. Mendengarkan guru ya berarti. Oke. Terus pertanyaan kedua, cara kamu untuk mempermudah menghafal. Kamu tipe yang menghafalnya itu lihat materi, itu kamu lihat, kamu baca, atau kamu perlu audio yang agak mempermudah, lebih cepat itu hafalnya, atau kamu kalau menghafal itu kayak sambil jalan, sambil goyang-goyang, bisa megang pensil digoyang-goyang, bukan gimana? Sambil kayak Mendengarkan aja berarti, yang mendengarkan audio. Oke. Pertanyaan ketiga, ketika belajar kamu lebih suka membaca, dibacakan, atau kerja kelompok? Karena kan kalau kerja kelompok nih dapat interaksi gitu. Kamu lebih suka mana? Aku sih lebih suka membaca aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kamu lebih suka seni lukis, musik, atau tari? Kamu lebih suka nari? Kayaknya sih kalau aku sih Lukis. Selanjutnya, pertanyaannya, dalam belajar apakah kamu mudah terganggu oleh keributan? Kalau misalnya kayak lagi belajar, terus ada
tukang makanan lewat gitu kan, ibu-ibu berisik bang gitu, terus kamu tipe yang kayak aduh berisik gitu, atau kayak ya udah santuy gitu? Aku sih kayak terganggu sih karena kita kan jadi nggak fokus. Ya benar juga. Terus pertanyaan selanjutnya, ketika membaca buku, kamu tipe yang fokus baca atau perlu ada kayak mengucapkan tulisannya gitu kayak gitu, atau kamu menggunakan jari kayak aku tadi baca di sini. Aku kayak lebih ke mengucapkan juga sih biar lebih ingat materi. Terima kasih ya Tasya karena sudah berkenan untuk divideokan serta menjadi responden pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari video tersebut yaitu saya Syifa Nadila merupakan siswa yang memiliki tipologi belajar visual karena jawaban yang Sarah berikan lebih cenderung melihat visual. Contohnya saat menghafal, ia hanya dengan melihat ia dapat menghafal dengan mudah. Ia juga siswa yang hanya fokus membaca tetapi dapat mengingatnya dengan baik, dan ia lebih menyukai seni lukis daripada musik maupun tarian. Sedangkan untuk Tasya Maharani merupakan siswa dengan tipologi belajar auditorial, karena jawabannya cenderung mendengarkan. Contohnya, dalam menghafal, ia lebih mudah menghafal dengan cara mendengarkan ulang materi yang ia hafalkan. Ia juga mudah terganggu oleh keributan atau suara bising, dan ia juga menggerakkan bibirnya dan menggunakan tulisan saat membaca buku. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oh ya, ini ada sedikit hadiah juga buat kamu sebagai tanda terima kasih karena bersedia untuk menjadi responden aku. Terima kasih. Oke, oh iya sebelumnya ini ada sedikit ucapan terima kasih buat kamu karena udah bangun dan bersedia untuk jadi responden. Terima kasih ya.